Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnayati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau, gelombang 2, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Roger dan Story mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Secara singkat, best practice atau praktik baik merupakan suatu bentuk karya tertulis yang berisi pengalaman dan praktik mengajar dari guru ataupun pengalaman lainnya dari para praktisi pendidikan yang bermanfaat. Jadi, kampanye praktik baik ini merupakan wadah serangkaian kegiatan atau tindakan seorang guru dalam memberikan penguatan karakter kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran pengalaman langsung yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada praktek pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 yang dilaksanakan di SDN 119 Pekanbaru, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4 SDN 119 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Jadi, ketika ada murid yang mengalami kesulitan akan mendapat bimbingan lebih dari guru. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Adapun tahapan dari ZPD ini, yang pertama, tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. Yang kedua, tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa dengan bantuan. Dan yang ketiga, tugas yang dapat diselesaikan oleh siswa tanpa bantuan. Penerapan scaffolding ini dilaksanakan pada kelas 4 SDN 119 Pekanbaru pada materi persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Aktivitas dalam penerapan scaffolding ini yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan pengelompokan. Siswa dikelompokkan berdasarkan perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian pemberian tugas terhadap peserta didik. Selanjutnya membimbing peserta didik atau siswa dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir melakukan evaluasi.
Hasil yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini, yang pertama, murid akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sportif dan menerima murid. Dan yang ketiga, murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, dengan menerapkan metode scaffolding ini, maka murid akan terlibat aktif di dalam diskusi melalui pertanyaan-pertanyaan atau presentasi di depan kelasnya, sehingga membuat pembelajaran menjadi terpusat kepada peserta didik. Pembelajaran dan refleksi terkait scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menerapkan media audiovisual yang digunakan oleh guru, maka dapat membantu guru lebih baik dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat mendorong motivasi belajar peserta didik dengan adanya media audiovisual.